Wajib dengan saya Naifa Sadita. Saya Amiska Nafi, saya Michael Septian. Saya Brigita Madun. Jadi di sini kami akan membuat video dan penjelasan tentang ujian praktek matematika wajib, yaitu membuat rumah dari suatu aplikasi dan juga menghitung keseluruhannya. Permasalahannya, Anda adalah seorang arsitek yang menerima proyek untuk merancang sebuah rumah minimalis di lahan berukuran 10 x 15 meter. Klien Anda adalah sebuah keluarga muda yang menginginkan rumah dengan desain yang efisien, fungsional, dan estetis. Mereka memiliki beberapa permintaan khusus terkait dengan tata letak dan dimensi ruangan, serta penempatan elemen-elemen desain seperti lampu, TV, AC, dan lainnya. Topik pada ujian praktik kali ini yakni jarak titik ke titik, jarak garis ke titik, dan jarak titik ke bidang dalam ruang. Jadi di sini saya ingin menjelaskan denah ruangan kamar tempat tidur. Terdapat soal klien ingin memasang AC di salah satu dinding dengan jarak 20 cm dari plafon. Tempat tidur dengan jarak sepertiga dari dinding tempat pemasangan AC. Tentukan jarak arah angin dari lubang AC ke ujung bagian atas sisi AC tempat tidur yang terdekat dengan posisi AC. Diketahui tinggi dinding kamar 4 meter, panjang dinding 4,63 meter, lebar dinding 3,85 meter, tinggi tempat tidur 1,03 meter, jarak plafon ke AC 0,2 meter, jarak AC ke lantai 4 meter dikurangi 0,2 sama dengan 3,8 meter. Posisi tempat tidur dari dinding AC sama dengan 1/3 dikali 4,03 meter sama dengan 1,543 meter. Selisih ketinggian AC dan ujung tempat tidur 3,8 dari jarak AC ke lantai dikurangin 1,03 dari tinggi tempat tidur. 3,8 dikurangin 1,03 sama dengan 2,77 meter. Jawab. Jarak sama dengan akar 2,77 kuadrat ditambah 1,543 kuadrat sama dengan akar 7,6729 ditambah 2,380849 sama dengan akar 10,035379 sama dengan 3,16786599 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak keluarnya angin AC ke dinding terdekat adalah 3,16786599 meter. Berikut adalah foto ruang kamar yang saya buat. Di dalamnya ada satu kasur, satu televisi beserta mejanya, satu lemari, dan satu AC. Nah, untuk spesifikasi klien atau soal mengenai ruang kamar mandi, yakni klien ingin memasang sebuah shower mandi dengan ketinggian shower 20 cm lebih tinggi dari tinggi badan maksimal klien. Selain itu, klien juga ingin memasang steker listrik atau colokan listrik untuk menggunakan hair dryer. Jika posisi pemasangan steker listrik dibuat pada ketinggian 120 cm dari lantai kamar mandi, tentukan jarak minimal shower dan steker listrik agar aman dari percikan air. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk ilustrasi dari permasalahan di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk lebih jelasnya, yang pertama-tama, tinggi klien adalah 1,6 meter. Kenapa demikian? Karena kami membayangkan bahwa klien memiliki tinggi maksimal sekitar 190 cm atau 1,6 meter. Nah, kemudian letak ketinggian shower yang diminta adalah 20 cm lebih tinggi dari tinggi maksimal klien. Atau dengan kata lain, 160 cm ditambah 20 cm, yakni 180 cm. Diilustrasikan juga bahwa jarak dari shower ke klien yang sedang mandi tersebut adalah sekitar 30 cm atau 0,3 meter. Nah, jarak steker dari lantai yaitu 1,2 meter atau 120 cm. Kemudian dari gambar tersebut dapat dilihat sudah sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Nah, karena tinggi klien ditambah dengan shower tersebut adalah 180 cm, maka untuk sisa dari si shower ini adalah 0,4 meter. Untuk mencari jarak minimalnya, kita dapat menggunakan konsep kesebangunan seperti gambar dua segitiga berwarna kuning berikut ini. Jadi, dari bangunan tersebut, kita bisa membuat dua segitiga.
Yang pertama itu segitiga yang lebih kecil yang berukuran 0,2 dan 0,3 meter. Kemudian yang lebih besar yaitu dari segitiga 0,2 ditambah 0,4 yaitu 0,6 meter. Dan di bawahnya ini merupakan jarak yang ingin kita ketahui atau jarak amannya si shower dan steker ini. Cara mencari jarak minimalnya yaitu 0,3 per X. X ini tuh yang kita cari yang di garis berwarna kuning, sama dengan 0,2 dibagi 0,6 sama dengan dikali silang saja, jadinya 0,2x sama dengan 0,6 dikali 0,3 dan 0,2x sama dengan 0,18. X sama dengan 0,18 dibagi 0,2 dan hasilnya adalah X sama dengan 0,9 meter. Jadi jarak minimal supaya antara shower dan steker ini aman adalah 0,9 meter atau 90 cm. Berikut ini adalah desain kamar mandi yang telah saya buat dengan panjang 4,49 meter dan lebarnya 2,31 meter. Lalu tinggi kamar mandi adalah 4 meter, walaupun pada gambar ini ukurannya tidak terlihat. Di dalam ruang kamar mandi ini, perlengkapannya sudah cukup lengkap seperti yang bisa terlihat pada gambar. Letak antara shower dan stekernya berseberangan, dengan jarak 3,3 meter, meskipun pada gambar ini tidak terlihat jarak 3,3 meter tersebut. Karena 3,3 meter sudah melebihi 0,9 meter, maka jarak ini sudah sangat aman dan tidak perlu khawatir bahwa steker akan terkena percikan air. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ruang dapur. Klien ingin menempatkan kulkas di salah satu dinding dapur, agar pergerakan klien tidak terlalu jauh saat mengambil bahan masakan dalam kulkas ketika memasak. Klien ingin menempatkan kompor pada posisi sepertiga dari dinding tempat kulkas diletakkan dengan ketinggian kompor 60 cm dari lantai. Tentukan letak kulkas ditempatkan agar jarak kulkas dan kompor menjadi ideal untuk keselamatan klien. Nah, jadi jarak kompor itu sepertiga dari dinding kulkas. Lalu jarak dari dinding kulkas ke dinding dapur itu 4,02 meter. Maka letak yang ideal antara kulkas dan kompor adalah sepertiga dikali 4,02 meter, yaitu hasilnya 1,34 meter. Ini ruang dapur yang sudah saya desain dan sesuai dengan keinginan klien, yaitu kompor berjarak sepertiga dari kulkas. Nah, panjang dapur ini itu 4,02 meter dan lebarnya itu 4,60 meter, sedangkan tinggi dindingnya itu 4 meter. Ini saya mengambil konsep minimalis untuk mendesain dapur ini. Nah, di sini dengan saya Naifa Sabita yang merancang ruang tamu akan menjelaskan lebih rinci dan juga cara menghitung keseluruhannya. Di sini klien memiliki TV berukuran 50 inci dan sebuah sofa yang akan diletakkan berhadapan dengan dinding tempat TV akan dipasang. Klien ingin titik tengah TV sejajar dengan mata orang dewasa saat duduk di sofa. Di sini kami disuruh menentukan jarak ujung panel TV dengan mata klien saat duduk di sofa dengan ketinggian 120 cm dari lantai. Dapat kita ketahui dari yang kami buat, yaitu jarak dari orang duduk ke TV adalah 2,23 meter. Lalu TV berukuran 50 inci dengan tinggi 0,73 meter dan juga lebar 1,12 meter. Selanjutnya, tinggi dari lantai ke TV setara dengan tinggi orang duduk yaitu 1,20 meter. Langkah-langkahnya, yang pertama, kami menghitung jarak dari orang duduk ke TV yaitu 2,23 meter. Artinya, panjang segitiga adalah 2,23 meter atau kita sebut sebagai sisi depan. Lalu tinggi TV dibagi 2 untuk menyetarakan orang duduk yaitu 0,73 dibagi 2 yaitu 0,365 meter. Artinya tinggi segitiga adalah 0,365 meter atau kita sebut sebagai sisi depan. Yang ditanyakan adalah sisi miring. Sebagai ilustrasi yang sudah saya buat seperti ini dan juga ada gambar segitiga ABC. Nah, yang kami cari adalah sisi miring atau C, yaitu rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu cara penyelesaian atau cara menghitungnya adalah akar 0,365 kuadrat ditambah 2,23 kuadrat. Dapat diperoleh akar 0,133 ditambah 4,97. Yang sama dengan akar 5,103 yang hasilnya adalah 2,2589 meter. Maka jarak ujung panel TV dengan mata klien saat duduk di sofa adalah 2,258 meter. Berikut adalah ilustrasi ruang tamu yang saya buat. Gambar pertama itu adalah POV ruang tamu dari atas. Gambar kedua itu sisi kiri ruang tamu dari arah pintu. Nah, gambar ketiga itu adalah sisi kanan ruang tamu dari arah pintu.
Yang keempat itu adalah pengukuran antara duduk si klien dengan jarak TV. Yang kelima itu jarak TV dari lantai sampai ke TV-nya sendiri, yaitu 1,20 meter. Gambar 6 itu adalah ilustrasi orang duduk dengan TV. Berikut ini adalah desain rumah klien yang telah kelompok kami buat dengan lahan berukuran 10 x 15 meter. Untuk rumahnya sendiri, kami membuat ukurannya yaitu 12,5 meter untuk panjangnya, 7 meter untuk lebarnya, dan tingginya adalah 4 meter. Kami menambahkan pagar di sekeliling rumahnya supaya lebih aman, serta sisa lahannya kami penuhi dengan rerumputan hijau, serta terdapat garasi, tempat duduk, kolam, dan juga pepohonan serta bunga-bunga untuk menambah keasrian dan keindahan lingkungan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.